repost. Ada waktunya nanti akan saya buka itu Bang Lismon. Tapi dari UGM. Apalagi kalau saya diminta oleh bukan dari UGM, Pak. Misalnya pasti saya akan buka siapa yang mengirimkan saya. Tetapi maksud saya begini, terlepas dari siapa yang memberikan saya data itu, tetapi seperti tadi Pak Rismon sampaikan bahwa itu pernah dipublikasi dan saya bisa buktikan bahwa apa yang saya posting itu memang itu yang dipublikasi oleh UGM. Itu makanya ini aku kasihan pada Mas loh. Kok berani Mas lu tuliskan asli itu loh. Jangan kasihan sama saya karena saya bisa mempertanggungjawabkan setiap apa yang saya ucapkan. Inilah foto ijazah asli Jokowi. Nah, itu gimana ceritanya? Kalau saya batas rasional aja, saya percaya itu 100% asli. Karena memang disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas seperti UGM. Dan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan, walaupun mungkin tidak boleh dipoto sama pihak-pihak teman wartawan, tapi itu sudah ditampilkan. Artinya saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu betul adanya, ada ijazah itu. Saya sampaikan dulu di dulu komen di X itu bahwa ijazah beliau memang di lemari beliau kan begitu. Untuk membendung beberapa informasi hoax yang mengatakan dari pihak UGM yang menyampaikan bahwa ijazah beliau itu hilang. Ya, jadi itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak Joko Widodo. Ya udah, clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan 0 nilainya. Ini testimonium di auditu. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain ini dari orang ini. Selesai udah. Saya menyatakan itu palsu yang beredar sekarang. Bahkan sampai yang sudah disebarkan dan ternyata tidak confirm. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan. Berarti masuk perangkat Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk perangkat. Inilah foto ijazah asli Jokowi. Nah, itu gimana ceritanya? Ya kita tahu ijazah aslinya kan dipegang oleh Jokowinya dong. Kok bisa ada? Nah, kok bisa Anda dapatkan itu? Apa dipinjemin oleh Jokowinya? Atau dari mana itu dapat foto dari mana itu? Katanya asli lagi kan? Boleh. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih pemirsa Open-Minded. Ya. Saya di sini sebenarnya kalau dari sisi keilmuan mungkin tidak sangguplah saya untuk memenuhi argumentasi dari narasumber yang lain. Tetapi saya ingin hadir menjelaskan di sini kepada pemirsa Diskursus.net dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi pendekatan sejarahnya dulu, agar memudahkan saya nanti untuk menjawab sebenarnya kenapa saya mengatakan bahwa apa yang saya posting waktu itu pada tanggal 1 April dengan keyakinan bahwa itu adalah asli. Pendekatan sejarahnya ini kan menurut saya itu sangat penting karena yang diungkap oleh beberapa pakar belakangan ini justru adalah pendekatan teknologi, pendekatan sains, software dan lain sebagainya, ilmu-ilmu kekinian lah. Sampai pada satu titik sebelum tanggal 1 April itu saya banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan saya adalah politisi PSI, kebetulan juga saya dari tahun 2014 adalah ya kita sebut saja pendukung Pak Jokowi gitu. Jadi agak lekat gitu dengan pertanyaan itu. Ketika disuguhkan pertanyaan dengan basis-basis teknologi seperti hasil-hasil software itu, saya pun kebingungan menjawab. Kenapa ya sampai bisa terjadi seperti ini gitu. Bahkan di titik tertentu pada saat itu saya sempat juga meragukan. Dalam arti karena kan saya juga tidak berinteraksi dengan Pak Jokowi. Apakah ini asli atau palsu? Saya tentu tidak bisa menjawab itu. Lah barulah saya masuk kemudian. Karena saya tidak expert di bidang teknologi itu. Saya coba masuk dalam pendekatan sejarahnya. Nah, kalau kita berbicara pendekatan sejarah. Di situ kan ada pendekatan sosiologis, antropologis. Bahkan multi approach dia secara keilmuan. Saya hubungi satu orang yang kebetulan pada saat itu saya pernah menjadi staf khusus di Provinsi NTB waktu tahun 2018 tahun 2023. Di situ ada satu orang namanya Pak Andi Paramria yang pernah saya sampaikan juga di Diskursus.net itu. Beliau dulu satu angkatan dengan Pak Jokowi. Di tahun 2000
2018 ke 2023 itu saya memang agak intens ketemu. Ini karena pekerjaan saya. Beliau dengan kebanggaan itu menceritakan bahwa beliau pernah berkuliah dengan Pak Jokowi. Itu dasar saya untuk mencari tahu kemudian sebenarnya apa saja yang harus saya butuhkan untuk dapat membuktikan, atau setidaknya untuk diri saya sendiri dulu untuk bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ini benar berkuliah atau wisuda di UGM. Kan harus dari diri sendiri dulu, Mas. Dari sendiri dulu. Sebelum kita dapat membuktikan ke orang lain gitu. Nah, beliau kirimkanlah saya dokumen-dokumen foto pada saat itu ketika beliau berkuliah, dan banyak juga dokumen-dokumen lain yang belum ditampilkan di sosial media, baik itu yang beredar di sosial media secara umum maupun oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Mas saya alumni yang bersamaan kuliahnya dengan Pak Jokowi. Itu pada saat itu peristiwanya. Lalu kemudian kita harus menyepakati dulu satu tahap di mana kita bisa memperlebar diskursus kita tentang ini. Ada satu yang harus kita sepakati dulu, yaitu data si Penmaru 1980. Karena itu dasarnya kan, awalnya. Kalau masalah SMA, hakul yakinlah kita bahwa beliau memang menempuh pendidikan sekolah menengah atas itu di SMPP itu, yang kemudian berubah menjadi SMA 6 itu kan. Nah, dari sana dulu kita harus mulai membahas ini dari awal Pak Jokowi masuk kuliah, yaitu di si Penmaru 1980. Si Penmaru 1980 itu bisa diuji fisiknya dari sisi keilmuan forensik bahwa itu majalah itu betul dikeluarkan pada tahun itu. Terlepas perdebatan kita tentang apakah ada ejaan lama, ejaan baru di situ, ada DJ, ada J, ada So, ada Su gitu. Tetapi itu yang jadi pegangan untuk kemudian menyepakati bahwa benar orang ini berkuliah di UGM. Karena itu kan dasarnya, itu awalnya. Kemudian si Penmaru itu saya diperlihatkan waktu itu, ini nama-namanya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada misalkan seperti ejaan lama, ejaan baru, itu juga bukan sendiri Pak Jokowi. Ada juga Joko yang lain, tidak menggunakan DJ misalnya. Atau Soe tidak menggunakan Soe tapi menggunakan Su. Jadi kita harus sepakat di situ dulu sebagai langkah awal kita untuk membahas ini lebih lanjut kan. Nah, kalau memang benar itu berarti kita masuk kepada proses beliau berkuliah. Karena kan proses data awalnya ada, beliau masuk di si Penmaru itu. Itu bisa diuji forensik, datanya ada. Majalah yang memuat itu pada saat itu masih ada kok sampai hari ini. Kalau beliau ingin menguji sesuai dengan keilmuan beliau, ya silahkan. Tapi itu jadi pegangan kita bahwa Pak Jokowi benar masuk kuliah pada tahun 1980. Deretan namanya ada Pak Andi Pramaria di situ, walaupun salah penulisan nama. Misalkan Pak Andi Pramaria ditulis Pak Anji Pramaria gitu. Tapi Pak Joko Widodo sendiri memang ditulisnya seperti itu. Nah, kalau kita permasalahkan sekarang DJ dengan J itu, ya kita nggak tahu, itu mungkin orang tua beliau yang menamakan begitu kan. Kenapa orang tuanya? Kan memang dari data dari SD, SMP, SMA menggunakan J, yang nggak bisa dipaksakan ketika kuliah menggunakan DJ, walaupun itu sudah ada pembaruan. Misalkan kita berangkat dari sejarah penggunaan ejaan lama, ejaan baru dari tahun-tahun 1901, 1973, apa segala macam. Bisa, Pak? Sebentar. Kasih Mas Dian dulu deh. Itu pertama ya. Yang kedua lalu kita masuk ke prosesnya. Proses beliau berkuliah. Dokumentasinya ada, saksi-saksinya masih ada misalnya ketika beliau berkuliah. Oke lah, kita jangan masuk dulu kepada proses beliau selesai kuliah seperti wisuda ataupun ijazah. Jangan dulu ke sana. Tetapi prosesnya dulu yang kita buktikan waktu beliau menempuh semester 1, semester 2, semester 3. Itu kan beliau ada dokumentasi waktu berada di kelas misalnya. Yang waktu itu masih menggunakan kacamata dan diperdebatkan juga kan. Yang kedua misalkan waktu beliau bersama-sama ekstrakurikuler di luar kampus gitu misalnya, waktu beliau mapala apa segala macam, itu kan ada. Artinya prosesnya ada beliau berkuliah itu ya. Terlepas dari seperti apa kita menerjemahkan hari ini proses itu, tetapi secara dokumentasi ini kan penelitian sejarahnya, pendekatan sejarahnya, tapi itu bisa dibuktikan. Kalau sekarang yang lagi ribut-ribut soal habaib itu kan ada kitab sezaman namanya. Nah kalau ini ya ada kitab sezamannya gitu loh. Ada saksi-saksi hidup di situ. Nantilah kita dulu berdebat tentang saksi hidup yang kata teman-teman menuduh bahwa saksi hidup ini banyak dikasih komisaris. Nanti dulu di situ. Nah, baru kita masuk pada hal yang paling krusial. Apa itu paling krusial? Yaitu soal skripsinya. Ya. Kan ini yang sedang diteliti oleh teman-teman bahwa
skripsi itu tidak memenuhi unsur keaslian karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya seperti Ponteng Roman apa segala macam. Tetapi saya tidak ingin sepenuhnya mengutip pernyataan dari kolega Pak Rismon seperti misalkan Pak Joshua itu, tetapi memang alasannya masuk akal juga. Ada 40 skripsi yang dibuka oleh beliau pada saat itu ketika beliau melakukan penelitian juga, itu dari mulai cover sampai isinya itu hampir persis sama. Ini kalau dari sisi materialnya. Misalkan seperti covernya memang bertulis begitu. Ada juga teman-teman Pak Jokowi itu yang covernya bertuliskan tesis padahal sedang menempuh pendidikan S1. Nah, kan kita harus menyelami masa lalu 40 tahun yang lalu itu seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti ini. Lalu kemudian soal soe atau su gitu. Pak Andi sendiri mengatakan atau teman-teman yang saya temui waktu itu, beliau ini orangnya ditulis soe di tanda tangan, ditulis su juga tanda tangan. Nah, terlepas dari kita mau berdebat itu ya, tetapi ini faktanya. Kenapa ini menjadi fakta? Karena ada beberapa ijazah yang dikompilasi, ada 40 misalnya, benar ada yang soe, ada yang su. Tapi kenapa beliau tanda tangan? Saya tidak ingin mengatakan bahwa tanda tangan itu harus diuji dulu secara forensik benar atau ditiru atau tidak. Tapi faktanya mereka memang benar-benar memiliki ijazah setelah melalui proses skripsi itu. Mau itu salah, mau itu benar skripsi itu. Tapi kan faktanya mereka lulus. Nah, barulah kita masuk ke proses wisudanya. Wisuda dari Pak Jokowi. Sekarang bagaimana cara membuktikan wisuda itu benar atau tidak? Ya kan tentu kita juga harus mengulik seperti yang tadi skripsi, data-data sejarahnya. Ada teman-teman waktu angkatan itu ada 88 orang dalam satu angkatan itu. Nah, dalam satu angkatan itu ada terjadi 4 wisuda. Pertama itu wisuda, anggaplah kita sebut ini gelombang ya. Gelombang 1 sekian orang, gelombang 2 sekian orang, kemudian gelombang ketiga sekian orang dan termasuk gelombang keempat. Dari 88 itu ada 67 yang wisuda. 67 orang yang sudah ini kita mau agak suuzon lah ya, suuzon pada mereka ini orang yang telah terima duit. Tapi mereka masa 67 harus berbohong? Terlepas dari itu ya, kita mau perdebatkan itu. Tapi saya ingin husnuzon dulu bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki integritas juga untuk dapat dipercayai setiap pernyataannya. Ya, lalu kita masuk kepada yang tadi skripsi ijazah yang tadi itu. Itu mereka buktikan, Pak. Ada mereka foto-foto wisuda bersama Pak Jokowi. Bahwa ada 1-2 foto yang beredar di sosial media misalkan, di sana tidak ada Pak Jokowi, ya tidak mungkin juga 88 orang itu ngumpul berbarengan. Tetapi misalkan ada dalam satu gelombang itu yang bersamaan dengan Pak Jokowi, ada. Asli foto itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada nggak di teman-teman seangkatan ada, Jokowi? Pak. Tunggu dulu, pertanyaan saya belum kelar. Yang juga pakai kacamata, yang nyata-nyata nggak boleh kan pakai kacamata di foto ijazah. Nah, itu juga perlu kita luruskan agar tidak simpang siur aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Menurut saya, Pak, ini menurut saya sepertinya aturan itu tidak baku-baku banget pada saat itu. Kenapa? Karena ada pembuktian dari beberapa kampus, bukan hanya UGM, ada juga yang pakai kacamata pada tahun itu ya. Kemudian dari pihak UGM sendiri, saya dikirimkan foto oleh beberapa orang. Ini orang yang mengatakan dirinya kuliah di UGM. Saya juga pakai kacamata, dia bilang. Itu bisa saya buktikan, Bu. Dokumentasinya. Dokumentasi waktu dia ijazah menggunakan pakai kacamata. Ada itu. Nah, maksud saya begini. Kalau sekarang kita mengatakan bahwa berangkat dari argumentasi-argumentasi yang ada, bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu, bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu, berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu, kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu, berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah, sekarang masalah tangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Kan ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya. 44 skripsi yang dibuka oleh kolega dari Pak Rismon itu memang ada yang tidak ditandatangani. Nah, kalau kita sudah masuk pada hal yang tadi secara komprehensif itu, mulai dari masuk sampai kuliah itu bisa dibuktikan. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh UGM menyampaikan kepada publik bahwa memang benar ini sudah wisuda. Terlepas dari apakah
ini yang disampaikan oleh orang yang pada saat itu bersentuhan secara dengan sejarahnya atau tidak. Tetapi kan secara kelembagaan mereka bisa membuktikan. Bayangkan Pak, ada data-data yang memang tidak dipublikasi seperti nilai-nilai Pak Jokowi pada semesternya, terus pembayaran kuliahnya, itu ada di UGM. Ada itu Pak. Nanti UGM kalau misal diminta oleh pengadilan itu pasti akan menghadirkan. Jadi pendekatan-pendekatan sejarah ini saya memang tidak terlalu detail gitu untuk mengerti, tapi beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa ini memang harus dilawan. Persepsi-persepsi yang sudah beredar ini memang bisa dibuktikan dengan cara ini. Saya masih penasaran. Jadi Mas Dian dapat foto ijazah Jokowi itu dari Pak Andi tadi ya? Bukan. Dari siapa? Saya izin untuk tidak membuka dulu dari mana sumber foto ijazah yang saya upload itu. Tetapi saya tadi di belakang dari UGM. Bukan? Tapi saya bisa menceritakan. Kenapa saya menguatkan keyakinan saya untuk mengatakan itu asli dulu. Nah, tahun 2022 UGM ini pernah melakukan menyelenggarakan acara di mana di situ ada sekitar 30 mahasiswanya pada tahun 1980 itu berkumpul Pak, membawa ijazah-ijazahnya. Dokumentasi yang saya publikasi pada tanggal 1 April itu juga sama dengan yang dipublikasi oleh UGM pada saat itu melalui layar yang besar. Ada di berita di CNN, ada di berita di Kumparan. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Simpel Mas. Nggak boleh nggak? Dikit aja. Masih ada. Kalau nggak saya lempar dulu deh. Ya, udah banyak jalan lebar. aja. Nah, Ya. banyak lebar. Sebentar aja. Satu kalimat aja. Pak respon banyak banget nanti. Oh iya udah. Tapi saya simpel aja. Banyak juga nggak apa-apa. Enggak. Dan saya kasih waktunya. Pak respon yang sudah cukup. kan. Gini. Jadi Mas, saya hanya butuh kejujurannya aja. Ya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak Ya udah, Widodo. clear, dah selesai. Ya. Semua yang diceritakan 0 nilainya. Ini Alasannya. testimonium di audit itu. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain ini, dari orang ini. Selesai udah. Saya menyatakan itu palsu yang beredar sekarang. Bahkan sampai yang sudah disebarkan dan ternyata tidak confirm. Saya pikir Dian Sandi itu tadi melihat betul atau dari Jokowi langsung. Ternyata adalah dari orang lain katanya ini. Nah, itu udah. Tapi kalau nanti Pak Jokowi itu menunjukkan ini loh Mas ijazahnya, silahkan diperiksa oleh ahli independen bolehlah gitu. Ya nggak usah saya, nggak usah Dr. Resmond, siapa pun tadi nama yang tadi disebut siapa tadi Abdul Kholik atau siapa tadi. Nah itu oke, itu kita periksa baru itu clear. Tapi selama itu belum ada, saya hanya bisa memastikan sekarang kalau sebelum ijazah itu kita lihat ya. Tapi skripsinya, karena saya pegang skripsinya langsung, saya Dr. Resmond, Dr. Tifa pegang, itu skripsinya itu fake atau skripsinya itu adalah skripsi yang palsu dan meragukan. Kalau skripsinya kayak gitu, saya sangat menyesalkan Universitas Gadjah Mada yang bikin nama besar itu, ya. Kalau skripsinya kayak gitu bisa lulus, aduh, gitu. Karena apa? Kuasa hukumnya Pak Jokowi sendiri, yang profesor itu, Profesor Pangaribuan siapa itu pun saya tanya langsung pada live, Prof jujur, yang namanya tesis itu S1 atau S2, beliau profesor kan? S2 lah Mas. Ya udah. Jadi kalau kok bisa UGM kemudian mengatakan tesis itu S1 itu sama sekali di luar pikiran. S1 itu skripsi, S2 itu tesis, S3 itulah disertasi. Dan itu parameternya beda banget gitu loh, gitu. Skripsi itu mungkin hanya 3 parameter, tesis itu mungkin 5 parameter. Kalau tesis itu memperbandingkan antara ini masukkan variabel-variabelnya, parameter itu kemudian nanti diolah. Itu. Jadi sangat beda, gitu Mas. Jadi bukan masalah fakultasnya, ini eksakta teknik, ini paspal, ini sosial, yang paspal dulu tesis, yang ini skripsi, nggak ada itu permisahan itu. Itu Mas. Jadi skripsinya sudah pasti palsu, ya. Tapi kalau ijazahnya sebelum kita lihat itu, kalau sekarang yang beredar itu termasuk yang diposting oleh Mas Dian Sandi ini palsu. Bang Rizwan? Oke, saya pembenaran bahwa di UGM itu sangat longgar ya, skripsi bisa tanpa tanda tangan itu bahkan merendahkan UGM itu sendiri gitu loh bagi mereka yang membenarkan itu ya. Kecuali kalau UGM menjelaskan bahwa bisa alasan mengapa mereka melakukan reproduksi ya, lembar-lembar pengesahan skripsi yang banyak itu ya, alasannya mungkin dimakan tikus atau apa ya. Kenapa menggunakan teknologi tinggi yang jauh di atas 1985, kecuali mereka UGM bisa menjelaskan itu secara saintifik, secara alasan akademik, maka saya konsisten mengatakan
11.000 triliun palsu ijazah Joko Widodo. 11.000%. Ya maksudnya kalau bahasa ilmiah 100, Ya. bahasa YouTube 11.000 triliun persen palsu. Dari kantongnya Iya. yang palsu itu. Saya pengen nanya nih, kalau in case betul ada pengadilan yang kemudian menghadirkan ijazah Pak Jokowi, apakah Anda berdua butuh berapa lama untuk kemudian menguji itu dengan apapun metodenya untuk menyatakan ini palsu atau asli? Sampel hadirkan saja, kami bawa scanner resolusi tinggi, Kalau terus ada secara uji karbon. teknologi kan Pak, Mm-mm. mungkin sehari 2 hari bisa. Tetapi kan perlu lagi uji usia kertas, Nah, itu, jenis uji karbon itu. tinta. Terus apalagi pakai teknologi nano, Mhm. ya kan nano teknologi itu lebih akurat lagi gitu loh untuk usia dan segala macam. Mungkin mereka perlu waktu mungkin sebulan 2 bulan, apalagi kalau diuji di laboratorium internasional itu lebih valid lagi. Jadi sebelum itu terjadi dan UGM semakin dipermalukan, sebaiknya UGM berhentilah berbohong. Pertanyaan yang sama. Seberapa persen? Kalau saya batas rasional aja, saya percaya itu 100% asli karena memang disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas seperti UGM. Bukan Dan karena Pak PSI, Jokowi Pak. juga sudah menyampaikan, walaupun mungkin tidak boleh dipoto sama pihak-pihak teman wartawan, tapi itu sudah ditampilkan. Artinya saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu betul adanya, ada ijazah itu. Saya sampaikan dulu di dulu komen di X itu bahwa ijazah beliau memang di lemari beliau kan begitu, untuk membendung beberapa informasi hoax yang mengatakan dari pihak UGM yang menyampaikan bahwa ijazah beliau itu hilang. Ya, jadi saya sampaikan bahwa itu memang ada di lemari beliau. Tetapi ada satu yang ingin saya sampaikan di Diskursus.net untuk kemudian nanti kita coba renungilah. Mudah-mudahan teman-teman yang memiliki kemampuan dalam hal telematika atau forensik betul-betul objektif menilai ini agar tidak ada kesimpulan-kesimpulan yang lain bahwa ini hanya soal preferensi politik. Saya ingin sekali agar ini cepat saja dibuka. Yes. Bila perlu kita uji dia di pengadilan, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa secara akademis itu sudah tuntas disampaikan oleh UGM, tapi secara hukum itu tinggal kita ke pengadilan. Saya setuju. Itu aja.